Pada 8 November, Putin memperlihatkan jati dirinya ke dunia. Dia melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota-kota dan warga sipil Ukraina dengan sengaja menargetkan pembangkit listrik, gedung apartemen, dan bahkan gardu induk yang terhubung ke reaktor nuklir. Putin ingin mematahkan semangat Ukraina dan memaksa mereka menyerah. Namun Ukraina punya jawabannya. Dan itu datang dalam bentuk salah satu serangan balasan udara terbesar dalam perang ini. Hasilnya benar-benar memalukan bagi Kremlin. Saat pembangkit listrik Rusia padam, puluhan ribu warga Rusia dibiarkan tanpa listrik. Bertanya-tanya, kenapa mereka harus menderita akibat perang yang dimulai Putin? Di kota yang jauh dari garis depan, banyak orang mulai bertanya, apakah ini negara yang ingin mereka tinggali bersama anak-anak mereka? Saya rasa orang Rusia akhirnya merasakan apa yang telah dirasakan orang Ukraina selama 3 tahun terakhir. Perang pemadaman listrik dimulai, mari kita mulai dari awal. 8 November jadi malam menakutkan bagi warga Ukraina karena Rusia meluncurkan 450 drone dan 45 rudal ke 25 lokasi di seluruh negeri. Hal ini memicu pemadaman listrik darurat di kota besar Ukraina seperti Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Rusia bertujuan membuat warga sipil menderita lewat serangan ini. Inilah alasan mengapa Rusia tidak hanya menargetkan pembangkit listrik Ukraina, mereka juga berusaha menghancurkan reaktor nuklir Ukraina. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Rusia menargetkan 2 gardu listrik yang memasok listrik kedua pembangkit nuklir berbeda di wilayah barat Ukraina. Saya ingin menunjukkan peta agar kalian benar-benar paham mengapa ini masalah besar. Kalian bisa melihat 2 pembangkit listrik itu, Ravin dan Kliminsk, di sisi barat Ukraina, di sebelah kiri peta di layar kalian. Nah, itulah yang menjadi target Rusia. Tidak mungkin sama sekali ini hanya kesalahan yang terjadi di garis depan. Karena pembangkit listrik itu sangat jauh dari garis depan. Rusia sengaja menargetkan ini karena mereka ingin menyebabkan bencana nuklir. Dengan cara ini, Putin berharap warga sipil Ukraina akan menderita dan Ukraina akan dipaksa untuk menyerah. Kenyataannya tidak seperti itu. Respons Ukraina sangat cepat dan brutal. Lihat peringatan ini yang diterima warga Rusia setelah Ukraina memulai serangan balasan. Ini salah satu serangan udara terbesar Ukraina selama perang ini. Serangan ini melibatkan drone dan rudal. Ukraina bahkan mengirim beberapa drone untuk menyapa Putin di Moskow. Aksi ini bertujuan memberitahu Putin bahwa menyerang kota Ukraina pasti ada konsekuensinya. Dan hasil dari semua ini, kekacauan total di seluruh Rusia. Ratusan ribu warga Rusia belum pulih dari serangan itu. Saat saya merekam ini, Minggu sore, mereka masih belum mendapat listrik. Jadi mari kita bahas secara detail bagaimana Ukraina melakukan ini, dimulai dengan serangan mereka ke gudang amunisi di Crimea. Inilah akibatnya. Bom, bom, bom. Bana. Ini mengesankan, tapi kepanikan terjadi saat Ukraina mulai menyerang pembangkit listrik di kota besar Rusia. Ini persis seperti janji Zelensky 2 bulan lalu. Jika Rusia menyerang pembangkit listrik Ukraina, Ukraina akan membalas langsung. Ya, kamu bisa menyebut Zelensky tukang pos karena dia menepati janji itu. Kota Rusia pertama yang kehilangan listrik adalah Voronezh. Klip berikut ini menunjukkan dengan jelas mengapa orang Rusia marah kepada Putin. Mereka tidak cukup tidur karena invasi yang dia mulai duduk di Kremlin. Dalam klip berikut ini, beberapa orang Rusia benar-benar melihat serangan ini terjadi secara langsung. Dan inilah reaksi mereka. Saya pikir ada 4 serangan. Tidak, saya dengar 3, tapi katanya ada 4. Sekarang, serangan drone Ukraina menghancurkan pembangkit listrik tenaga panas terbesar di kota, yaitu pembangkit listrik tenaga panas 1. Ini sudah dilokasikan dan diverifikasi lewat video serta foto dari wilayah itu. Serangan itu menyebabkan pemadaman listrik di banyak wilayah kota tersebut. Bagian terburuknya, serangan Ukraina masih berlangsung 12 jam setelah dimulai. Coba dengarkan
Apa yang didengar orang Rusia saat mereka bangun di rumah mereka? Nah, inilah alasan kenapa beberapa orang Rusia benar-benar marah. Dan inilah yang mereka katakan di obrolan Telegram Like the City. Gemuruh terus terdengar di berbagai area kota. Banyak orang melaporkan jendela bergetar dan alarm mobil berbunyi. Tetap tenang dan jangan dekati jendela. Namun, ada yang membalas, tidak mungkin tenang. Saya menarik leher putra saya dan menyeretnya dari lorong ke dapur. Kami masih gemetar. Sekarang, orang Rusia jelas tidak menerima ini. Namun sebenarnya, ini hanyalah permulaan dari apa yang akan dialami Rusia sepanjang malam. Wilayah berikutnya yang diserang Ukraina adalah Belgorod, kali ini dengan rudal. Kamu tahu, kerusakan rudal lebih permanen daripada drone. Lebih dari 20.000 warga di kota dan sekitarnya kehilangan listrik. Menurut saluran telegram berita Rusia, ini mirip akun pro-Rusia. Kota itu diserang beberapa sistem roket, pada dasarnya seperti rudal Neptunus. Bagian paling lucu dari semua ini adalah saluran telegram Rusia mengakui rudal Ukraina hancurkan pembangkit listrik. Tapi gubernur wilayah membantahnya. Kami menembak jatuh semua rudal dan drone. Kerusakan yang ada berasal dari puing-puing jatuh. Ini sudah menjadi tren yang sangat umum sampai saya kehabisan lelucon di sini. Jadi inilah kerusakan yang dia bicarakan. Beginilah penampakan kota setelah serangan Ukraina terhadap pembangkit listrik. Warga Rusia di kota itu sulit tidur karena drone Ukraina berkeliaran di langit tanpa perlawanan. Bahkan mantan jenderal Rusia melaporkan pemadaman listrik ini. Akibat serangan rudal tadi malam, terjadi kerusakan besar pada sistem listrik dan pemanas di wilayah tersebut. Para teknisi listrik kami bekerja dengan heroik untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Sayangnya, hampir 12 jam setelah pesan itu, listrik di kota masih belum kembali. Sebentar lagi, kita akan membahas mengapa orang Rusia membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk memperbaiki pembangkit listrik mereka dibandingkan orang Ukraina. Sebelum membahas itu, mari lihat kota lain yang diserang Ukraina tadi malam di wilayah Harm, Rusia. Penduduk kota ini melaporkan pemadaman listrik saat saya merekam, jadi ini baru terjadi beberapa menit lalu. Dan inilah penampakan kota tersebut. Selain itu, kota Togoran di Rusia juga melaporkan pemadaman listrik. Dan itu karena mereka benar-benar tidak bisa menyembunyikan kerusakannya. Keesokan paginya, pembangkit listrik itu masih terbakar. Inilah akibatnya. Saat ini, kota-kota Rusia berupaya menghentikan drone Ukraina. Saat pagi tiba, listrik Ukraina mulai kembali menyala, setidaknya di beberapa kota. Ini adalah cuplikan yang kami dapatkan pagi ini, di mana kita melihat beberapa gedung apartemen di Ukraina mendapatkan kembali listrik mereka 18 jam setelah pemadaman listrik dimulai. Tentu, ini bukan berarti seluruh listrik di negara itu sudah pulih, namun menandakan pasokan energi Ukraina mulai stabil. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjelaskan bagaimana orang Ukraina telah mempersiapkan diri untuk musim dingin ini. Rusia telah mencoba memadamkan listrik Ukraina selama 3 tahun terakhir. Ini sudah jadi strategi Rusia tiap musim dingin. Tahun ini, Ukraina lebih siap dari sebelumnya. Ukraina punya strategi baru agar listrik tetap menyala. Salah satunya adalah jaringan besar baterai rancangan Amerika Serikat yang disimpan di lokasi sangat rahasia. Baterai ini berkapasitas total 200 megawatt. Cukup memasok listrik 2 jam untuk sekitar 60.000 rumah. Itu sebesar Washington District of Columbia. Tentu saja 2 jam terdengar tidak terlalu banyak. Namun, ini memberikan waktu yang sangat berharga bagi para insinyur Ukraina untuk memulihkan layanan listrik mereka dan mencegah pemadaman listrik berkepanjangan, terutama selama musim dingin yang berat. Ada juga sisi menyedihkan dari semua ini. Karena warga Ukraina makin ahli melawan strategi musim dingin Rusia, Rusia pada dasarnya telah meninggalkan segala kepura-puraan
sebagai negara beradab. Kini mereka menyerang apartemen di pusat kota, berharap ini memberi tekanan lebih besar pada warga sipil Ukraina. Jadi Ukraina langsung menyerah. Ini rekaman mengejutkan gedung tinggi yang diserang Rusia 2 hari lalu di Dnipro. Orang-orang terjebak di lantai atas karena kerusakannya sangat parah. Semuanya terhalang dan mereka tidak bisa keluar. Petugas penyelamat yang pertama tiba langsung mengevakuasi korban dari puing-puing. Mereka menemukan 2 anak usia 2 dan 13 tahun terjebak di bawah reruntuhan. Sayangnya ini bukan hal baru. Rusia menargetkan anak-anak dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, beberapa warga Rusia di dalam negeri mulai mempertanyakan alasan Putin melakukan ini. Mereka bertanya, apakah Rusia benar-benar jahat dalam perang ini dan semua ini terjadi di televisi Kremlin? Lihatlah. Saya lahir di Donbas, kami punya hal seperti ini. Saya lahir di Donbas. Kami telah tumbuh mendengar kisah pionir heroik dan penjaga muda. Sebab semua itu memang terjadi Di sana. saat kecil saya diberitahu tentang zina, Portnova, Zoya, Kosmodemianskaya dan lainnya. Ketika saya diberitahu negeri bagaimana para fasis membunuh pahlawan kita, Zina Portnova dan Zoya Kosmodemianskaya, saya sangat terpukul. Saya masih ingat itu. Di Donbas. Oke, itu soal lakuan yang tidak sekniman manusiawi pada remaja dan anak-anak meski mereka bertindak heroik. Terlepas dari aksi heroik mereka, Apakah kamu menyamakan pelopor heroik dengan pembakar lemari relay? Dengar, pelopor itu juga dianggap teroris dan sabotir oleh kaum fasis, lalu dieksekusi Alexei Genadievich. Apakah barusan kamu membandingkan negara Rusia dengan negara fasis? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu yang membuat perbandingan ini. Untuk saya tulangi baik saya membicarakan pengalaman saya, Ivan. Saya kasihan pada mereka dan tak paham mengapa orang bisa begitu kejam pada anak-anak. Ini sama sekali tidak benar. Dan sekarang, negara kita, tanah air kita yang dilindungi oleh Tuhan, menyarankan untuk memenjarakan anak-anak berusia 14 tahun seumur hidup. Kisah seperti ini sangat mengerikan. Bagian menyedihkan, kejadian seperti ini di Ukraina sangat banyak hingga saya tak bisa tunjukkan semuanya. Di sini, di YouTube, sebagai kreator independen, kami tidak memiliki hak istimewa yang sama seperti saluran berita arus utama di YouTube. Jadi, jika kami menampilkan hal terlalu vulgar, YouTube bisa membatasi atau menghapus video kami. Meski begitu, kami tetap berusaha meliput sebanyak mungkin. Tetap saja, frustrasi melihat media arus utama yang lebih punya privilege daripada kami di YouTube, tapi menolak meliput kejahatan perang Rusia. Mungkin mereka takut atau tidak tertarik. Inilah alasan utama kami memulai Business Basics. Ini adalah platform kami sendiri, di mana kami memberikan liputan tentang berita-berita yang media lama baik menolak untuk meliput maupun tidak tertarik untuk meliputnya. Keuntungannya, situs web ini tanpa batasan karena kami membangunnya dari nol. Berbeda dengan YouTube, kami tak perlu menyensor ledakan drone atau konvoi Rusia yang dihancurkan pembela Ukraina. Yang terpenting, kami tak perlu menyensor apapun. Karena pengiklan tidak menyukainya, itu karena kalian lihat, kami tidak menayangkan iklan di situs web ini, kami menjalankan situs web ini dengan dukungan dari kalian semua. Jadi, jika Anda seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, pastikan untuk mengecek Business Basics dengan mengunjungi basicsinsider.com. Anda juga bisa menggunakan tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan mendaftar, Anda bisa mengakses konten yang tidak tersedia di YouTube. Dan selain itu, Anda juga akan mendukung channel kami dan mendukung liputan kami. Jadi terima kasih banyak. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.